Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Yanisa Pribadi. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Pelemahan Kabupaten Kediri. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 Universitas Negeri Surabaya. Hari ini tanggal 15 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi menggambar bentuk dengan menggunakan bentuk-bentuk geometri. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sehat semua? Alhamdulillah sehat semua. Oke, baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kita mulai. Ayo. Sebelum mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Doa mulai. Amin, amin, ya robbal alamin. Berdoa jangan pernah selesai ya. Oke, silahkan dipimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang bertugas hari ini? Oke, silahkan dipimpin. Depan. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Hadir semua kah? Hadir ya, Aprilia Arum. Kemudian Ramadhani Ritonga, Valencia Afifah, Intan Restu. Oke, baik. Sudah hadir semua. Sebelum kita mengawali pembelajaran kita hari ini, kita flashback dulu. Kita ingat-ingat dulu apa yang sudah kita pelajari di pertemuan minggu lalu. Yang masih ingat siapa? Untuk ayo coba. Kita sudah pelajari unsur dasar seni rupa dua dimensi dan menggambar 6 macam bentuk daun. Oke, baik. Unsur dasar seni rupa apa saja yang sudah? Oke, silakan. Titik, garis, bidang, bentuk, ruang, gelap terang, tekstur, warna. Baik, itu adalah 8 unsur seni rupa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Oke ya. Terus kemudian hari ini nanti kita akan belajar menggambar bentuk. Kalian sudah pasti tahu. Apalagi kita di pertemuan sebelumnya sudah mencoba menggambar bentuk alam yang sederhana, ya, yaitu apa tadi? Daun sebanyak berapa macam? 6. Ingat ya, ada 6 macam bentuk daun yang ada di lingkungan sekolah kita. Kemarin kalian sudah cari, ada yang bentuknya ada yang menjari, ada yang kecil-kecil bertumpuk-tumpuk itu, macam-macam. Nah, ada yang bentuk love ini. Banyak sekali kamu temukan itu. Kenapa daun menjadi bentuk alam yang sederhana? Karena dia memiliki ukuran panjang dan lebar saja. Dia termasuk 2 dimensi. Jadi mudah untuk dipelajari dan dikenali bentuknya. Bisa kamu jadikan acuan untuk menggambar bentuk ini tadi. Setelah kita menggambar bentuk daun, hari ini nanti kita akan coba menggambar
binatang berkaki 4. Ada yang tahu tekniknya enggak supaya mudah menggambar ini? Hah? Dijiplak. Kita print dulu, kemudian dijiplak. Cepat, tapi itu tidak akan mengasah skill kita. Ada yang lain ya? Coba. Bantuan bidang geometri. Bidang geometri apa yang bisa dipakai di situ? Contohnya. Oke. Itu adalah bentuk-bentuk geometri yang bisa kita gunakan untuk mempermudah kita dalam menggambar bentuk-bentuk binatang ini nanti, gambar bentuk bebas, supaya menjadi lebih proporsional, ya. Jadi lebih proporsional, tingginya seberapa, panjangnya seberapa, ya. Jadi bisa kelihatan ideal, bagus. Nah, itu fungsi dari bentuk-bentuk geometri tadi seperti itu. Ya, jadi nanti selain kalian bisa gunakan untuk proses menggambar ini, kalian juga bisa gunakan ilmu itu untuk menganalisa kira-kira dalam lingkungan kalian. Kalau kalian akan membuat desain-desain atau gambar yang lain, kamu bisa menganalisa. Kamu bisa menganalisa, oh, bentuk ini bisa dipermudah dengan bidang geometri yang apa. So, kamu gambar rumah, ya, ada rumah. Kamu bisa menganalisa, oh, rumah itu kalau saya mau gambar berarti di situ ada bidang yang pertama apa? Persegi. Terus kemudian untuk atap kita bisa gunakan segitiga. Kemudian kita buat dia menjadi lebih berdimensi. Yang awalnya persegi menjadi balok. Nah, jadi kubus, jadi balok, trapesium dan teman-temannya. Yang awalnya bulat menjadi bola. Itu proses-proses setelahnya. Nah, yang kedua, bisa tadi mengasah kepekaan kalian membuat bentuk yang ideal atau proporsional. Kok ngantuk? Biar tidak ngantuk, ayo, ice breaking. Kelas 10-4, maju bersama, hebat semua, ulang. Kelas 10-4. Oke, harus lebih semangat ya. Ini masih pagi, lepas. Ya, oke, itu ya. Kira-kira ada pertanyaan dari sini? Coba kalau ada pertanyaan, silakan. Coba yang keras suaranya untuk temennya biar dengar. Apakah? Ya. Oke, baik. Pertanyaannya bagus. Apakah bidang geometri ini bisa kita gunakan nantinya untuk membantu kita menggambar manusia? Ya, jelas sangat bisa. Sangat bisa. Jadi ketika kamu menggambar manusia pun, itu bisa kamu menganalisa. Oh, kepalanya kita awali dari bulatan. Terus kemudian bagian badan yang atas ini kita bisa pakai bantuan segitiga terbalik. Jadi segitiga yang atas kita letakkan di atas, sini, terus runcing. Kemudian sama. Nah, terus bagian kaki itu bisa kamu gunakan persegi panjang. Ya, itu nanti untuk mengasah kalian, kemampuan kalian itu supaya objeknya lebih proporsional dan ideal. Kemarin Pak Denny sudah share materi tentang gambar bentuk ke grup kelas. Coba dibuka. Ya. Coba. Nah, ini kita gambar bentuk. Nih, tujuan dari pembelajaran. Tadi sudah sempat Pak Denny colek di awal tujuan pembelajaran kita. Nah, ini di sini. Jadi supaya kalian, ya, siswa atau peserta didik mampu menggambar bentuk binatang berkaki 4 secara proporsional atau ideal ya tadi ya, sudah kita bahas dengan menggunakan bantuan elemen bidang geometri. Itu untuk mempermudah kalian. Itu tujuan pembelajaran kita.
Oke, coba Ramadhani Ritonga dibaca pengertian dari gambar bentuk, dibaca saja dari materi atau modul yang sudah Pak Denny share itu, dibaca saja coba. Gambar itu adalah gagasan bentuk yang menunjukkan segala objek menggunakan kemahiran tangan dengan media titik, garis, bentuk, bidang, warna, gelap terang, dan tekstur yang dibuat dengan memperhatikan ketepatan bentuk, proporsi, komposisi, serta perspektif sehingga menghasilkan karya yang indah. Nah, ya kan? Itu. Jadi tujuannya harus proporsi, komposisi, serta perspektifnya menghasilkan karya yang indah. Itu pengertiannya dari gambar bentuk. Jadi di sini lebih spesifik ketika kita menggambar bentuk itu, kita harus ada modelnya, harus ada contohnya. Jadi tidak bisa menggambar bentuk kita berimajinasi. Nggak boleh. Kalau judulnya menggambar bentuk, berarti harus ada contoh atau model dalam bentuk apapun, entah itu gambar yang lain sebagai acuan atau benda nyata 3 dimensi. Itu bisa kita jadikan contoh atau acuan untuk menggambar bentuk. Itu ya. Kamu harus memperhatikan proporsinya, tinggi rendahnya, panjang lebarnya. Nah, ini harus kita perhatikan betul. Nah, itu pengertian dari gambar bentuk. Sudah di situ sudah melibatkan apa yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Ada media, titik, garis, bidang, bentuk, warna, gelap terang, tekstur. Nah, itu adalah unsur seni yang sudah kita pelajari di awal sebagai modal kalian untuk menginjak ke pembelajaran hari ini. Oke ya? Pengertiannya itu. Sekarang next. Cara-cara dalam menggambar bentuk. Coba dibaca salah satu. Sembarang, ayo, angkat tangan. Oke, baca. Oke, baik. Ternyata di sini yang kita bahas di awal muncul semua. Syaratnya harus itu, wajib. Yang pertama harus ada objek yang dicontoh dulu, tidak boleh hasil imajinasi. Kalau menggambar bentuk itu wajib, sudah. Tadi sudah kita bahas bentar. Terus kemudian membutuhkan pengamatan, ketelitian, dan pemahaman detail-detail unsur seni rupa. Itu juga sudah kita pelajari sebagai modal hari ini. Terus kemudian menggambar bentuk harus mencermati bagian-bagian yang terkena sinar matahari. Ini nanti akan menjadi ending dari tugas kalian setelah hari ini nanti mencoba membuat sketsanya dibantu bidang geometri. Nanti setelah bentuknya tercapai, bagus, kita arsir dengan memperhatikan arah datang cahaya atau gelap terangnya. Supaya gambarmu itu bisa terlihat indah dan nyata, berdimensi, gitu ya. Oke, itu syarat-syaratnya wajib. Terus kemudian tadi sudah kita awali muncul istilah bidang geometris. Bentuk geometris adalah bentuk yang memiliki ukuran atau dapat diukur secara matematis. Di matematika sudah pasti dapat ini ya, sudah pasti. Nah, itu contohnya segitiga, kerucut, lingkaran, silinder, segi 4, segi 5, belah ketupat, dan lain sebagainya. Ini beberapa contoh bidang-bidang geometri yang ada di yang akan kita gunakan nanti untuk menggambar bentuk. Nah, ini contohnya, tekniknya. Kuda yang seperti ini, kalau kita amati, kalau kamu amati, itu terdiri dari ada lingkaran. Nah, ini bentuk-bentuknya, bentuk-bentuk penyusunnya. Ya toh? Ini sapi, bentuk-bentuk penyusunnya seperti Oke?
Buka di halaman terakhir. Coba ditekan tombol play itu. Coba ditekan di tombol play. Nah, bisa? Volumenya ditambah. Masuk kemana itu? Ke YouTube. Channelnya siapa? Kamu selalu ingat. Channelnya siapa? Harus apa? Setelah membuka channel saya harus subscribe, like, komen, dan share. Wajib ya. Itu kamu amati dulu. Itu adalah tahap-tahap dari menggambar binatang berkaki 4 dengan menggunakan bantuan bidang geometri. Coba kamu perhatikan dulu supaya nanti kalau kita belajar bisa. Ini yang di halaman terakhir itu di tombol bisa gitu kok, bisa kan? Nah, suaranya dimunculkan. Itu bisa semua, bisa akses, bisa masuk. Langsung di apa modul yang kemarin Pak Denny share itu. Coba kamu kirim. Atau gabung ini dulu gabung sini dulu aja, ditonton bareng-bareng. Nanti sambil jalan coba di share ya. Kamu kemarin nggak masuk dah? Yang pasti itu. Makanya kok nggak tahu karena kemarin nggak masuk. Sementara gabung sini dulu. Tonton bareng-bareng. Sudah finish belum? Sudah tahu proses-proses dari awal sampai jadi bentuk tadi ya. Oke. Proyek kita hari ini, proyek yang harus kamu kerjakan hari ini adalah membuat gambar bentuk binatang berkaki 4 dengan menggunakan bantuan bidang geometri. Sudah bisa membayangkan toh? Sudah tahu apa yang harus dilakukan. Dengan pekerjaan itu sampai finish nanti proses arsir, kira-kira kita akan menyelesaikan dalam berapa pertemuan? Coba, berapa? 2, 3, 4. Oh, jangan banyak-banyak. Berapa? 2. Kalau 2 berarti hari ini target kita mengerjakan sampai tahap apa? Pola atau sketsa. Hari ini kita awali pembuatan sketsa, terus kemudian minggu depan atau mungkin bisa dikerjakan secara mandiri di rumah, dicicil. Di pertemuan yang selanjutnya di akhir sesi KPM, karya bisa dikumpulkan. Seperti itu. Sanggup ya? Deal ya? Konsekuen ya? Kalau ada yang tidak menepati kesepakatan bagaimana? Hukum apa? Nyanyi. Kita menggambar nyanyi. Oke, menyanyi atau poinnya dikurangi. Nah, misal gambarnya bagus, harusnya dapat 85 karena ada keterlambatan, poinnya agak dikurangi menjadi 50. Waduh, kasihan banget. Ya lah, mungkin dikurangi 5 poin jadi 80. Seperti itu? Sepakat ya? Oke. Ini nanti gini. Pak Denny menyiapkan 3 gambar binatang. Coba setelah ini kamu bagi menjadi kelompok. Kelompok ini bukan berarti kalian membuat satu karya untuk satu kelompok, tidak. Sifat tugasnya tetap mandiri. Kelompok itu hanya untuk kelompok 1 nanti menggambar model yang 1, kelompok 2 menggambar model yang 2, kelompok 3 menggambar model yang ketiga. Tapi masing-masing memiliki karya sendiri-sendiri. Sudah terbentuk ya? Sekarang
perwakilan kelompok ke depan satu-satu. Boleh siapa saja, silakan ambil ini. Di situ ada nomor-nomor, silakan diambil. Silakan diambil. Nomor berapa? 2. Menggambar model. 1. Bir, rusa. Dan 3. Nih, lembar kerjanya. Tarik. Ini 3. Leman. Jadi gini ya, nanti teknisnya, perhatikan dulu. Lembar kerjanya yang harus digunakan ini, kertas gambar A3. Terus nanti lembar LKPD yang ada identitas, kemudian langkah-langkah yang harus kalian lakukan. Di sini juga muncul tujuan dari pendidikan kita. Nanti di staples atau kamu beri klip di sini, jadikan satu, ya, lebih aman staples supaya nanti ketika kita kumpulkan tidak lepas terus kemudian nanti saja straplesnya terakhir ketika sudah proses ketika tahap pengumpulan. Jangan sekarang, karena ini belum kita beri garis tepi. Coba dibaca di situ di LKPD-nya masing-masing ada tahapan-tahapan yang harus kamu lakukan. Dibaca dulu saja. Salah satunya apa? Membuat garis tepi. Masing-masing sisi ukurannya berapa? 2 cm. Itu tahap awal yang harus kamu lakukan. Ya, sebelum nanti membuat objek yang ada di dalamnya. Itu ya. Oke. Bisa dimulai dari membuat garis tepi dulu. Ini skip dulu nanti belakangan. Kita buat garis tepinya dulu. Masing-masing sisi 2 cm. Masing-masing sisi 2 cm. Dari yang mana? Dari yang mana, Pak? Itu. Duh, kudanya ketinggalan, maaf. Itu 2 cm pas. Kita tahu buat garis tepi ya. Nah, jangan sampai nggak bisa. 2 cm masing-masing sisi. Sarapan belum sarapan. Belum. Sabar, sabar. Yang mana? Prediksi alokasi waktu tadi kita sudah janjian berapa pertemuan? 2 kali pertemuan ditulis di situ. Nah, 2 kali pertemuan. Itu ditulis di bagian prediksi atau alokasi waktu dari pengerjaan proyek kita hari ini. Mana rum kertasnya? Loh, kok di... Sudah kuduga. Ini media gambarnya sekian, terus penggarismu sekecil itu. Nanti pinjem. Nah, ini adalah kendala ketika kamu tidak menyiapkan alat dan bahan untuk membuat karya buru-buru. Kan sudah diumumkan. Bangunnya kesiangan. Ya, masing-masing 2 cm. Masing-masing 2 cm. Ayo, garis, penggarisnya mana? Hambatan lagi. Sekali lagi hambatan. Karena nggak bawa penggaris. Angkanya kemana? Sudah terlalu lama.
Coba kertasmu sini. Pensilmu mana? Nah, coba perhatikan. Nanti ketika kita akan membuat ini kira-kira bentuk yang bulat telur di mana? Ini di bagian belakang, gitu. Kemudian di sini bisa kita kasih persegi, bantuan persegi. Nah, terus kita buat ya. Bulat boleh ini, oval. Kita buat bulatan untuk kepala, ini nanti untuk kita sambung, gitu. Ini nanti kaki. Ini kaki yang kedua. Sudah kelihatan toh sketsa untuk kudanya. Tinggal kita buat detailing nanti. Hitam putihnya gitu, Pak. Gelap terang. Gelap terangnya. Nanti tentukan arah datang cahaya dan lain sebagainya. Ini ya. Kan habis ini dihapus dulu. Nah ini kamu harus memperhatikan komposisi perbandingan antara objek gambar di kuda ini dengan media gambarnya. Kertasnya harus disesuaikan. Jangan sampai kamu membuat gambar itu medianya sekian. Medianya sekian, gambarnya kecil di pojok. Terlalu banyak blank space atau ruang kosong itu dihindari. Jadi tidak komposisinya tidak tepat nanti. Harus seimbang. Ya. Terus bentuk-bentuk geometri tadi untuk membantu kita menemukan inilah bentuk yang lebih proporsional. Harum ngantuk. Istirahat sebentar. Oke. Bagus. Terang. Ini harum sudah jadi ya. Punya harum langsung beres itu. Gimana? Harum. FLS 2N ya. Siap, nanti bisa diagendakan. Coba itu nah ini rusanya, kira-kira ini ada bentuk apa saja di situ yang muncul. Lingkaran di bagian perut. Coba goresin di sini dulu. Kita gores di sini. Ada. Ini bisa kita bantuannya bisa kita gunakan persegi. Ya. Terus kemudian ini bagian belakangnya. Nah, ini bisa kita gunakan oval tadi, ya. Terus ini bagian di sini juga oval. Ini untuk kepala bisa kita buat bulat dulu. Nah, kemudian digabung. Supaya menemukan bentuk yang ideal atau proporsional. Ya, itu tujuannya bantuan dari bidang-bidang geometri. Ini tinggal coba gambar kedua ya. Apa objeknya? Gajah, binatang yang amat matanya kecil, telinganya lebar. Tapi kuping gajah kok kecil ya? Hah? Kuping gajah. Oke. Gajah, kira-kira di situ ada bidang geometri apa saja yang bisa kamu temukan? Lingkaran di bagian perut, terus kaki belakang. Bisa kita gunakan. Ini apa di sini? Persegi bisa, persegi ya. Jadi ini coba bisa kita analisa toh. Ini bisa kita perkirakan lagi. Di sini nanti bisa kita gunakan oval ya. Ini kaki. Terus ini. Sudah. Selesai ini apa sketsa? Sudah ya? Oke, sudah. Sketsanya sudah selesai. Masing-masing dari anggota kelompok, anggota grup tadi
sudah bisa menganalisa bidang geometri yang mungkin muncul dalam sebuah gambar bentuk binatang berkaki 4. Rata-rata yang muncul ada lingkaran, persegi, segitiga, dan oval. Hari ini sudah kita pelajari itu tentang menggambar bentuk. Ingat ya, tadi di YouTube itu akunnya Pak Denny sendiri. Jadi itu kamu wajib menuliskan di sana, di komennya, apa yang sudah kamu pelajari hari ini, apa yang belum kamu kerjakan hari ini, apa yang harus kamu kerjakan kemudian. Silakan Ketua kelas untuk memimpin berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Berdoa jangan pernah selesai, ya. Untuk pembelajaran hari ini, untuk KBM kita hari ini, saya akhiri sampai ketemu minggu depan dengan proyek-proyek yang sudah kita rencanakan, dan kamu harus menepati kesepakatan kita, ya, harus ditepati. Oke? Untuk hari ini saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.